Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang ajaib dan mulia, Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kekal dan penuh kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan oleh karena anugerah-Mu di sepanjang kehidupan kami. Hingga pada hari ini, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Filipi pasal 4, ayat 11-13, yang berkata demikian. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, sadar atau tidak sadar, manusia banyak disodori oleh iklan-iklan di berbagai media dengan tujuan untuk membawa kita untuk memilikinya agar hidup semakin berbahagia. Tetapi Alkitab menyatakan sisi kehidupan lain, yaitu bagaimana hidup yang bercukupan yang benar. Alkitab menyatakan kehidupan yang cukup bukanlah sekedar rasa puas diri, malas dan apatis atau merasa kehilangan ambisi untuk lebih maju lagi. Hidup cukup bukanlah seberapa banyak uang atau kekayaan kita, tetapi hidup cukup adalah puas dalam batiniah dan tidak tergantung pada situasi, sehingga dapat dinikmati dalam segala keadaan. Kunci untuk bisa hidup dalam kecukupan adalah belajar. Belajar untuk hidup berpadanan dengan apa yang ada dan menikmatinya. Apakah yang perlu kita pelajari untuk menuju hidup yang berkecukupan? Yang pertama, belajar untuk tidak membandingkan diri dengan orang lain. Rasul Paulus mengatakan dalam ayat 11 bagian B, "Aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan." Kata "aku" menyatakan bahwa hal itu bersumber dari dalam dirinya sendiri. Paulus meskipun ada dalam penjara, dia tidak kecewa, tetapi sebaliknya Paulus belajar untuk puas dengan keadaannya. Membandingkan diri dengan orang lain selalu mendatangkan ketidakpuasan. Kebahagiaan sumbernya bukan dari luar, tetapi dari dalam hati kita. Jika ingin bahagia, aku harus punya lebih banyak. Lebih banyak bukanlah sumber kebahagiaan, tetapi kebahagiaan adalah masalah hati. Oprah Winfrey berkata bahwa bersyukurlah atas apa yang Anda punya. Anda akan merasa punya lebih banyak. Tetapi, jika Anda fokus pada apa yang Anda tidak punya, Anda tidak akan pernah merasa cukup. 2 Korintus pasal 4 ayat 18 mengatakan,
Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Rasul Paulus mengingatkan kepada kita semua sebuah kebenaran. Kehidupan ini memiliki nilai-nilai yang kekal. Kepuasan dari dalam dunia ini seringkali mengarah kepada hal-hal yang duniawi dan yang kelihatan. Ironisnya, banyak manusia yang mengutamakan apa yang kelihatan dibanding dengan apa yang tidak kelihatan. Adakah kepuasan kita terletak di dalam Tuhan Yesus? Ketika kita meletakkan kepuasan kita hanya kepada Tuhan Yesus, maka tidak akan ada kepuasan sejati yang lain di luar Kristus. Sebagai orang percaya, mari kita belajar untuk mencukupkan diri. Jangan membandingkan diri dengan orang lain. Membandingkan diri dengan orang lain tidak akan pernah ada ujungnya, karena selalu ada yang belum kita miliki. Jangan pernah melihat apa yang belum kita miliki, tetapi sebaliknya, lihatlah apa yang sudah Tuhan anugerahkan. Nikmatilah dan cukupkanlah dengan apa yang menjadi berkat Tuhan bagi kehidupan kita. Kita akan belajar bersama kebenaran yang selanjutnya, yaitu yang kedua, belajar untuk menyesuaikan diri dengan perubahan. Suka atau tidak suka, hidup kita akan mengalami perubahan. Ada banyak manusia yang tidak siap dalam perubahan hidup, dan ketika gagal mengantisipasinya, maka dia akan memiliki respon yang salah terhadap situasi tersebut. Perhatikan apa yang Paulus katakan dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 12. Dia mengatakan bahwa aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Paulus dengan gamblang menceritakan pengalaman-pengalaman yang dia hadapi. Ada banyak perubahan yang terjadi dan respon yang tepat adalah seni penyesuaian diri. Ada 3 macam situasi dalam kehidupan kita. Yang pertama, bisa kita kendalikan dan kita melakukannya. Contoh, kesehatan. Kita bisa mengusahakannya dengan hidup lebih benar. Yang kedua, bisa tapi kita tidak mau melakukannya. Contoh, kemalasan, menunda pekerjaan. Yang ketiga, tidak bisa kita kendalikan. Sesuatu di luar kemauan dan kemampuan kita. Dalam menghadapi situasi ini kita harus bijaksana untuk menguasai hati kita dengan tepat dan benar. Terkadang di dalam situasi yang berat, di sanalah kita belajar mengenai apa itu arti berkat. Bukan karena berlimpah tetapi cukup. Untuk kita bisa bertahan dan di sanalah kita akan belajar untuk bersyukur. Namun orang yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan perubahan, maka dia akan terus mengeluh dan bersungut-sungut. Dampaknya dia akan kehilangan pengharapan dan kekuatan. Yang ketiga, belajar untuk selalu mengandalkan kuasa Kristus. Dikatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ini menjadi sebuah titik yang paling penting dan hal kunci untuk kita bisa hidup berkecukupan, yaitu mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan atau pasrah kepada Tuhan bukanlah orang yang tidak melakukan apa-apa, namun sebaliknya orang yang pasrah dan percaya untuk mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya akan mengalirkan sebuah semangat dan kepercayaan akan pertolongan Tuhan. Ada kekuatan yang akan memampukan kita untuk memiliki sikap hidup yang cukup, melakukan apa yang dapat dilakukan dan terus mengandalkan Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Dalam menghadapi segala keadaan, kita mempunyai kekuatan besar lain yang bersumber dari luar, yaitu kekuatan dan kuasa Kristus. Karena itu, andalkanlah Tuhan. Karena itulah Paulus mengingatkan di dalam Kristus, kita melakukannya bukan dengan kekuatan diri, tetapi percaya bahwa di dalam Kristus ada kuasa untuk membawa kita kepada kemenangan yang sejati. Kesaksian Rasul Paulus menghadapi situasi berat yang dihadapi. Dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 9 mengatakan, "Tetapi jawab Tuhan kepadaku,
Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Kasih karunia Tuhan itu cukup bagi kehidupan kita, karena di sanalah kuasa Tuhan bekerja dengan sempurna, menyatakan kebesarannya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, melalui renungan pada pagi hari ini kita dapat belajar bahwa hidup yang berkecukupan di dalam Kristus bukanlah sekedar memiliki banyak harta atau mencapai apa yang dunia anggap sebagai keberhasilan, melainkan sebuah sikap hati yang dipenuhi dengan rasa syukur, kepuasan batinia, dan ketenangan yang hanya dapat ditemukan di dalam Tuhan. Rasul Paulus menegaskan kepada kita bahwa hidup yang cukup adalah hasil dari sebuah proses belajar. Belajar untuk tidak membandingkan diri dengan orang lain, belajar untuk menyesuaikan diri dengan perubahan hidup yang tidak selalu sesuai dengan harapan kita, dan belajar untuk sepenuhnya mengandalkan kuasa Kristus dalam segala situasi. Kita tidak dipanggil untuk mencari kebahagiaan dengan menimbun lebih banyak, melainkan untuk menemukan sukacita sejati dalam apa yang telah Tuhan percayakan kepada kita saat ini. Paulus menunjukkan bahwa walaupun ia hidup dalam penjara dan menghadapi situasi sulit, ia tetap mampu berkata bahwa ia telah belajar mencukupkan diri, sebab kepuasannya bukanlah hasil dari keadaan luar, melainkan dari iman dan hubungannya dengan Kristus. Dengan demikian, kita pun dipanggil untuk tidak mengukur hidup dari apa yang kelihatan, melainkan dari apa yang tidak kelihatan, yaitu kekekalan yang Tuhan janjikan. Hidup yang cukup bukan berarti hidup yang pasif atau malas, tetapi hidup yang aktif dalam syukur, hidup yang terus mengusahakan yang terbaik dalam bagian kita, dan di saat yang sama menyerahkan seluruh hasil dan kendali penuh ke tangan Tuhan. Hidup cukup berarti belajar berkata, "Tuhan, kasih karuniamu sudah cukup bagiku," sehingga dalam kelemahan sekalipun, kuasa Kristus nyata sempurna, dan kita dapat berjalan dengan tenang serta penuh pengharapan. Oleh sebab itu, marilah kita membuang segala perasaan iri, membandingkan diri, serta keinginan yang tak ada habisnya, lalu melatih hati kita untuk bersyukur, menikmati dan percaya bahwa dalam segala perkara kita sanggup menanggungnya, bukan karena kekuatan kita sendiri, melainkan karena Kristus yang memberi kita kekuatan. Inilah jalan menuju hidup yang benar-benar berkecukupan dan penuh damai sejahtera. Sebab kepuasan sejati hanya ada di dalam Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ajaib dan mulia, Allah yang kudus dan kekal, Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Kami mengucap syukur karena melalui firman-Mu, Engkau kembali mengingatkan kami bahwa kecukupan sejati bukanlah diukur dari harta jabatan atau keadaan yang kami miliki, melainkan dari hati yang bersyukur dan hidup yang senantiasa mengandalkan Engkau dalam segala perkara. Ampunilah kami jika seringkali kami membandingkan diri dengan orang lain atau merasa tidak puas
dengan apa yang telah Engkau berikan. Tolonglah kami ya Tuhan untuk belajar mencukupkan diri seperti Rasul Paulus, agar dalam segala keadaan, baik dalam kelimpahan maupun dalam kekurangan, kami tetap dapat berkata bahwa kasih karuniamu sudah cukup bagi kami. Tuntunlah hati kami agar mampu menyesuaikan diri dengan setiap perubahan hidup, dan berikanlah kekuatan melalui Roh Kudus-Mu, agar kami dapat menghadapi segala tantangan dengan iman yang teguh. Kami percaya bahwa segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberi kekuatan kepada kami. Terima kasih buat firman-Mu yang begitu indah. Tanamkan dalam hati kami dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Biarlah firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepada-Mu. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan, dan kiranya damai dan sejahtera-Mu menaungi kehidupan kami dan bangsa dan negara kami. Dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami untuk terus berada di jalan-Mu yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.